Bapa yang mempunyai kekekalan, terima kasih buat hari ini kami boleh merayakan Tuhan, satu hari raya yang besar, yaitu hari raya Pentakosta. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Tuhan sudah curahkan kepada setiap orang yang percaya dan yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Tuhan, kami akan merendahkan hati kami akan belajar tentang firman-Mu, karena kami percaya bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, yang diutus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengajarkan kami, yang akan mengingatkan kami setiap perkataan dari Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Terima kasih Bu Stella dan tim pemuji juga. Saya senang sekali lagi ada di sini. Perkenalkan, nama saya Prayugo Gunawan dan saya dengan istri saya yaitu Yosi, ya ini ya, Josephine Sinta Surya. Ini seorang penolong bagi saya ya. Jadi di dalam keadaan apapun juga, saya pernah mengalami stres yang berat, tetapi istri saya selalu memberikan kekuatan ya. Dan penghiburan yang dia kasihkan ke saya adalah selamat memikul salib. Ya, selamat memikul salib. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan tentang firman Tuhan, saya ingin bercerita, ini true story. Ini true story. Ya, jadi sekali lagi terima kasih untuk Pak Dirman, Bapak Pendeta Dirman dan Ibu Nur. Jadi beliau-beliau ini adalah, saya ini adalah anak didik beliau, ya. Jadi anak didik, ya. Jadi anak didik. Ya, di situ guru agung, di sini guru yang di sini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya mau cerita, ini true story. Tahun 2003, akhir tahun, 31 Desember 2003. Saya dengan perasaan galau itu pada waktu itu ikut doa tutup tahun. Ya, di Sentul. Nah, pada waktu saya duduk di belakang, paling belakang itu. Saya masih ingat, udah nggak ada lagi, pokoknya tembok belakang saya gitu ya. Dan tiba-tiba yang memimpin pujian itu mengatakan bahwa ada yang mau bersaksi, kata dia begitu. Nah, ini adalah ruang kesaksian. Dan nggak ada yang bersaksi, tiba-tiba Pak Dirman itu ke mimbar, terus kemudian tunjuk saya. Itu Pak Prayugo mau bersaksi. Waduh, saya ngomong mau bersaksi apa ya? Saya bersaksi, kemudian saya ngomong saya lagi galau. Apakah saya tetap di perusahaan ini ataukah saya pindah? Ya. Kenapa saya galau? Karena yang punya perusahaan yang lokal company itu adalah anak Tuhan. Baru aja kirim ayat pada waktu saya mau ikut ibadah gitu ya. Terus kemudian setelah saya kesaksian, Pak Dirman maju ke depan, mungkin Pak Dirman lupa kali, tapi saya nggak bisa lupakan itu ya. Kejadian 2003 itu ya jadinya. Terus kemudian Pak Dirman sampaikan, Pak Prayugo jangan pindah sampai satu orang nanti ketemu Bapak dan ngajak Bapak pindah, itu saatnya Bapak pindah. Apa yang saya katakan, saya nggak amini tapi saya ketawa dalam hati. Ini jujur, saya ketawa dalam hati, saya katakan, emangnya siapa? Saya ada orang yang datang ke saya, terus kemudian datang, ayo ikut saya. Baru saat itu kemudian saya melepaskan pekerjaan kantor yang lama. Dan sampai di November 2004, 11 bulan kemudian, ada seorang pemimpin, saya nggak ingat itu sama sekali dengan perkataan dari Pak Dirman, tapi saya sudah lupa. Jadi pada waktu itu kemudian saya ketemu dengan orang itu, dia ngomong kamu ikut saya. Tapi saya lupa perkataan itu. Setelah saya hari pertama masuk, saya diingatkan itu. 1 tahun kemudian, 1 tahun yang lalu, itu adalah perkataan yang dikatakan, Pak Prayugo jangan pindah dulu, nanti sampai 1 orang untuk datang kepada Bapak dan mengajak Bapak pindah, itu saatnya Bapak pindah. Dan itu terjadi loh. Yang kedua yang saya mau ceritakan, setelah saya kerja di sana, tahun 2010 saya mengalami stres yang berat. Karena dari 2007, 2008, 2009,
Tuhan memberikan hikmat pada saya untuk membuat omset dari perusahaan ini dari 700 miliar jadi 1,4 triliun. 2 tahun, gara-gara dengerin khotbah. Khotbah ada satu pendeta, khotbah itu ngomong, saya mikir ini gimana caranya supaya naikin penjualan. Dan khotbah itu nggak ada hubungannya dengan penjualan. Cuman ada satu kalimat yang disampaikan adalah multiplikasi. Wah, saya dapat ide nih, pulang saya olah dan itu berjalan. Jadi selama 2 tahun itu naik begitu pesat. Dan 2010 turun 3%, saya dihajar habis-habisan. Dipermalukan di depan umum dan segala macam. Sampai saya duduk di meja saya sendiri, saya nggak berani. Coba bayangin stresnya. Istri saya ini saksinya. Ya, istri saya saksi. Dan kemudian satu kali doa pagi, saya nggak cerita siapa-siapa, tiba-tiba Pak Dirman sama Pak Joseph Ingkiriwang, tahu ya, yang badannya gede itu ya. Terus kemudian Pak Dirman ini tiba-tiba nggak ada apapun juga panggil saya untuk didoakan. Bapak Ibu sudah pernah didoakan Pak Dirman? Tangannya gede-gede. Begitu tumpang tangan, kalimat yang dikatakan, engkau akan menjadi kepala bukan jadi ekor. Saat itu juga saya ketawa, aduh ini pendeta nggak ngerti ya, saya lagi stres. Ini udah the end of my journey ini. Itu orang bilang ngomong the end of my journey, udah habis, udah dikotakin lah segala macam. Berbagai masalah. Dan 2 tahun kemudian 2010 apa yang dikatakan sama Pak Dirman terjadi. Kemudian yang menekan saya itu ditarik pulang ke Jepang dan saya replace menjadikan dia. Itu kalau bukan dari kuasa Tuhan itu nggak main-main. Itu yang dinamakan Roh Kudus. Itu bekerja menceritakan apa yang nggak pernah kita pikirkan, yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah timbul di dalam hati kita. Itu kuasa Tuhan bekerja. Amin, amin. Selamat Hari Raya Pentakosta. Setiap orang butuh yang dinamakan Roh Kudus. Amin. Ada yang bersuka cita, ada yang melenggong. Jangan bingung ya Bapak Ibu ya. Hari ini saya dikasih tema yaitu tentang Roh Kudus memberi kuasa untuk melayani. Dan pada waktu saya terima ini, dan biasanya saya ini agak lemot. Jadi mempersiapkannya itu jauh-jauh hari. Kalau dikasih yang dadakan nggak bisa ya. Jadi harus benar-benar ini apa maksudnya. Dan saya melihat bahwa ada kata melayani sebetulnya ya. Kata melayani ini sesuatu yang menarik. Dan saya ingin sampaikan bahwa melayani itu saya ingin memberikan 2 perbandingan. Yang pertama itu adalah yang umum yang kita sebut namanya service. Di dalam bahasa Inggris itu ada service. Saya katakan perbandingan ini bukan sesuatu yang baik dan buruk, bukan. Tetapi baik dan lebih baik. Ya. Jadi yang kedua itu adalah diambil dari bahasa Yunani. Ya. Di dalam Galatia 5 ayat 13. Bahasanya susah ya, kayak bahasa Sunda ya. Jadi ini bacanya duliwo ya, duliwo ya. Nah, kalau sekarang itu gampang. Kalau Bapak Ibu mau cari akar katanya, cari aja ayat itu, ketikin paralel, nanti akan muncul itu. Akan muncul bahasa akar katanya ya di sini. Nah, service itu adalah kalau kita lihat seringkali kita dengar public service, ya, health service, terus kemudian ada Sunday service, ada charismatic worship service, gitu ya, jadi ke arah sana. Dan ini biasanya adalah bentuknya adalah aktivitas. Kalau kita ngomong soal layanan publik, itu aktivitasnya untuk melayani publik. Aktivitas, apa yang dilakukan itu adalah aktivitas. Dan kata aktivitas ini bisa menjadi yang dinamakan transaksional. Tetapi kalau kita ngomong duliwo itu adalah berbicara ini. Ini mirip dengan kata doulos. Kalau doulos itu hamba, ini adalah
sikap menyerahkan diri penuh dengan ketundukan dan kesetiaan. Ini kata melayani. Melayani itu, duliwo itu artinya karakternya kita, sikapnya kita, behaviornya kita, itu adalah namanya duliwo. Kata melayani itu artinya, kalau yang dimaksudkan Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 13 itu adalah benar-benar merasa bahwa kita itu seorang hamba yang tidak bisa mempunyai hak satupun mengatakan itu hasil jeripaya saya kepada Tuhan kita. Karena kita adalah budak, kita adalah hamba. Tidak ada satupun yang mengatakan kenapa Tuhan memuji dia dan bukan memuji saya. Karena ini adalah hati, karena ini adalah karakter, adalah sikap. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kenapa sesama hamba Tuhan berantem? Kenapa ribut? Kenapa sesama pelayan Tuhan ribut? Karena yang dicari adalah yang pertama itu adalah status. Karena yang pertama itu adalah menyebabkan seseorang merasa statusnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Mengapa sesama pelayan Tuhan, pemain musik bisa baper? Kenapa seorang pelayan Tuhan tiba-tiba burn out gitu? Merasa kejenuhan. Jangan-jangan kita sendiri melayani itu karena status. Saya kasih cerita Bapak Ibu. Pendeta Yong Yicho pernah satu kali dia menyaksikan bahwa ada seorang rekannya namanya Pak Kim Sang Ho. Pak Kim ini meninggal mendadak dan dihidupkan kembali. Nah, pada waktu dia meninggal, Pak Kim ini naik ke surga sana dan ketemu Yesus. Bapak Ibu yang masih meragukan Yesus itu ada apa enggak, ini Pak Kim ini ngomong, ketemu dengan Yesus. Dan setelah itu dia dibawa ke ruangan yang besar sekali, dan ruangan itu penuh dengan pujian. Lagunya enggak pernah didengar, tapi enak banget. Maka dari itu kita pada waktu memuji Tuhan, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, supaya kita latihan. Pada waktu ke sana enggak kagok. Ya. Dan Pak Kim ini cerita bahwa setelah itu dia dibawa ke padang yang luas sekali, banyak sekali rumah-rumah di sana, banyak rumah. Dan kemudian ditunjukkan ada satu rumah yang sederhana, yang tidak bagus dibandingkan dengan yang lainnya. Dan kemudian dari jauh dia melihat, kok ada, ini dulu majelis gereja saya, izinkan saya mengganti diaken. Jadi, tuh ini diaken saya. Terus kemudian yang ngantar itu katakan begini, ya walaupun dia itu petinggi gereja, tapi kerjaannya suka ngomel, suka ngomongin gembala sidangnya, suka komplain tentang itu. Masih untung dia masuk surga. Rumahnya sederhana, boleh dibilang kalah bagus dengan yang lainnya. Dan kemudian dia berjalan, dan Pak Kim itu menunjuk satu rumah yang bagus banget, gede banget, lebih bagus daripada yang di PIK ataupun di Pondok Indah. Bagus banget, gede banget. Terus kemudian dia lihat ada seorang emak encim itu keluar. Dia kata, loh ini jemaat biasa ini. Ini jemaat biasa, kok rumahnya lebih gede. Terus yang nganter si Pak Kim ngomong, kamu tahu nggak apa yang dilakukan sama emak ini? Dia datang lebih awal, dia ngambilin, mungutin itu berita umat yang ditinggalkan sama jemaat ibadah yang sebelumnya. Dia cuman mungutin. Dan kemudian Anda tahu, kamu tahu nggak Pak Kim, bahwa dia setelah mungutin itu, dia berdoa untuk para pendeta di sini, berdoa untuk pelayan Tuhan di sini.
Bapak Ibu bisa melihat antara service dan dulio. Dulio ini, emak ini, encim ini begitu dihargai sama Tuhan karena punya hati yang benar-benar dia melakukan dengan penuh sukacita, penyerahan diri, penundukan diri, dan tidak ada satupun komplain, dan dia lakukan itu dengan setia. Pertanyaannya adalah begini, siapa yang bisa mengerjakan dulio itu kalau bukan Roh Kudus? Jadi Roh Kudus itu diperlukan untuk memelihara kita, untuk menjaga kita tetap setia. Saya ingin sampaikan ada satu kata ini. Ini adalah salah satu filsafat di Jepang. Namanya omotenashi. Omotenashi itu adalah melayani dengan sepenuh hati. Ini saya ingin membandingkan dengan yang mereka lakukan yang menuju kepada kebinasaan. Di Jepang itu, kalau Bapak Ibu pernah ke sana, ini adalah negara yang pelayanannya bagus. Saya rasa paling bagus. Kalau Bapak Ibu naik kereta cepatnya itu, Shinkansen di sini Wus begitu. Pelayannya itu setelah mau pindah gerbong, dia selalu balik badan ke penumpang di sana dan dia memberi hormat. Dan setiap pelayan toko yang dia akan keluar dari wilayah tokonya, dia masuk ke pintu keluar, dia harus membalikkan siapapun orang itu lihat atau enggak, ngucapin terima kasih atau enggak, dia akan membungkukkan badan. Satu kali saya pernah ngantar tamu, dititipin satu minyak rambut, pomade. Ada serinya, ya, ada nomornya, itu supaya mau kelihatan wet look atau kelihatan kaku. Saya masih ingat itu sepertinya Aeonnya yang di Jepang sana. Dan pada waktu saya datang, dia ada petugas perempuan lagi bungkus. Dan kemudian saya ngomong, saya ada catatan, saya ngomong sumimasen, saya tunjukkan. Dan bungkusnya itu ditinggal untuk dia jalan cepat untuk mencarikan apa yang saya mau. Dan pada waktu kemudian dia sudah keliling, saya nunggu, dia ngomong tunggu di sini ya. Dan dia setengah lari, dari jauh dia katakan gomenasai. Gomenasai itu artinya benar-benar minta maaf dari dalam gitu. Karena barangnya nggak ada. Saya juga bingung, loh kok dia yang minta maaf ya? Saya mungkin. Satu kali juga saya pernah ngantar dan kemudian pisah dengan tim, saya mau pulang ke hotel dan saya tanya hotelnya di mana. Dan dia tunjukkan arahnya ke sana. Nah, pada waktu arah ke sana saya lagi nunggu lampu merah, tiba-tiba dalam waktu 2 menit itu dia lari lagi, dia kata minta maaf. Salah. Yang benar adalah ke arah sana. Itu namanya omotenashi. Kalau di Indonesia ada 2 orang lagi memperdebatkan itu bulan atau bukan. Kalau kita tanya itu bulan atau bukan, terus kemudian kita tanya orang yang lewat, Pak itu bulan atau bukan? Wah maaf, saya nggak tahu, saya orang baru di sini. Ini adalah orang-orang yang tidak punya Roh Kudus, tetapi dia melayani sepenuh hati. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa menggerakkan untuk hati yang benar-benar menyerahkan diri, menundukkan diri dalam kesetiaan. Kalau itu bukan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu diberikan bukan keren-kerenan. Wih, hari raya Pentakosta, kasihan Roh Kudusnya. Cuma setahun sekali disebut-sebut. Tetapi pada waktu kenyataan yang ada, kita enggak melibatkan sama sekali. Saya ingin bercerita tentang ini. Ya, saya secara cepat tentang satu cerita Alkitab tentang Maria dan Marta. Dikatakan begini, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung.
seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, pada waktu saya membaca ini, saya agak bingung. Kenapa Yesus menegur Marta? Karena tulisan yang merah itu dikatakan sibuk sekali melayani. Nah, setelah saya cari perbandingan di dalam bahasa Inggris, saya baru mengerti. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, yang merah, saya bandingkan dengan yang merah, dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya adalah, but Martha was cumbered about mud serving. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya tidak mengatakan bahwa Martha very busy. Tidak. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu adalah cumbered. Cumbered itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah terbebani. Setiap orang yang melayani di dalam aktivitas, kalau dia tidak melibatkan Roh Kudus, dia akan merasa terbebani. Dan kalau sudah terbebani, itu rasa jenuh, rasa bosan, dan kemudian mengatakan, kenapa Pak Gembala hanya memuji Maria? Maria, Pak Dirman, Maria terima kasih ya, buat upayanya yang luar biasa. Terus kemudian Marta ada di sini ya, namanya Kak Marta ya. Kak Marta minta maaf ya. Ini mana Kak Marta? Oh ya, lagi ngajar ya. Kak Marta diingat sama anak saya itu ya. Dua itu diingat sekali ya. Karena tegasnya maksudnya gitu ya. Ya, jadi Maria yang dipuji, Marta enggak. Nah, ini yang mengatakan bahwa kalau cerita ini jangan dipakai nanti pas ulang tahun gereja atau Natal apapun juga. Terus kemudian kita duduk baik-baik begitu ya. Yang lainnya angkat sana, angkat sini. Kemudian kamu kenapa enggak bantu? Saya mau jadi seperti Maria yang duduk diam. Itu alasan aja ya. Alasan untuk kita malas begitu. Bukan. Artinya yang ada di sini adalah kalau kita mengikut Tuhan. Nih. Kalau nggak ada Roh Kudus yang menyebabkan kita menyerahkan diri, penundukan diri dengan setia, untuk hadir aja rasanya terbebani. Cumbered. Untuk berdoa saja, itu doa itu rasanya terbebani. Untuk baca firman Tuhan aja, itu rasanya terbebani. Bahaya seperti ini. Kekristenan kita akan sia-sia. Kita nggak bisa menikmati persekutuan dengan Roh Kudus, bahwa indahnya kita diselamatkan. Bapak Ibu, saya satu kali kemarin berapa hari dikasih satu pencerahan, dikasih hidayah. Jadi Roh Kudus itu menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu sayang dan sampai menjaga kita itu seperti biji matanya. Tuhan menciptakan kita itu serupa dengan gambar Tuhan. Serupa dengan gambarnya Dia. Begitu istimewanya kita. Dan pada waktu kita jatuh di dalam dosa, penuh dengan lumpur, penuh dengan kotoran segala macam, Yesus dengan setia itu membasuh kita. Dengan darahnya Tuhan Yesus basuh, sehingga kita menjadi bersih. Dan tidak cukup sampai di sana, supaya kita enggak jatuh lagi, dikasih yang dinamakan Roh Penolong, yang dikasihkan Roh Penghibur. Itu namanya endless love. Itu cinta yang enggak berkesudahan.
Karena Tuhan nggak kepingin bahwa kita itu, ciptaannya itu binasa. Begitu dijaganya, begitu luar biasa. Cuma pertanyaannya adalah, apakah kita sadar tentang endless love-nya dari Tuhan? Saya lanjutkan yang secara cepat. Jadikan Roh Kudus sebagai pemberi kuasa dalam melayani. Roh Kudus bisa macam-macam. Dia melakukan sesuatu yang supranatural bisa. Enggak terbatas oleh waktu, enggak terbatas oleh ruang. Enggak terbatas oleh pengetahuannya kita. Roh Kudus bisa. Tetapi hari ini yang saya mau sampaikan adalah, apakah kita sudah melibatkan Roh Kudus untuk menjadikan kita punya hati yang menyerahkan diri secara total di dalam kesetiaan? Yang pertama adalah, jadikan Yesus itu sebagai juru selamat. Dikatakan firman Tuhan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Terima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Pak, apakah saya lahir secara dari orang tua Kristen, dari bapak ibu saya pelayanan, bapak ibu saya adalah pendeta, apakah saya sudah pasti diselamatkan? Tidak. Sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan kita seringkali mengatakan, Pak, saya sudah berbuat baik loh, saya sudah menolong. Tapi apakah itu tidak cukup? Bapak Ibu, saya kasih contoh. Saya datang ke rumahnya dari James Riyadi. Bapak tahu ya, James Riyadi ya, orang kaya, ya, kaya banget. Saya tahu Pak James nggak tahu saya. Terus kemudian saya ketok rumahnya. Pak James, selamat pagi. Saya Prayugo, Pak James. Saya ini orang baik loh, Pak James. Saya itu menolong orang, Pak James. Saya itu selalu helpful, Pak James. Makanya oleh sebab itu, Pak James, saya akan menjadi ahli warisnya Pak James Riyadi. Pak James akan melihat, kamu siapa? Saya juga nggak kenal kamu. Kamu ketok-ketok rumah saya ngaku sebagai orang baik dan sebagai orang yang kemudian sudah menolong orang miskin, ngasih makan mereka dan berbuat segala kesalehan. Saya nggak mengenal kamu. Yang bisa menerima bahwa Pak James itu bisa mengangkat kita menjadi ahli warisnya adalah Pak James sendiri. Demikian juga Tuhan. Tuhan Yesus, saya orang baik loh. Saya itu pelayanan. Saya itu khotbah. Saya melakukan apa yang kemudian nubuat. Tapi Tuhan ngomong, sebentar, aku nggak mengenal engkau. Karena kamu adalah orang yang nggak melakukannya dengan hati yang menyerahkan diri, yang mempersembahkan hidupmu dalam kesetiaan. Kita seringkali kita bangga bahwa kita sudah berbuat baik, tetapi syarat satu-satunya untuk menerima bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita, menerima Yesus sebagai juru selamat. Tidak ada kata lain. Yang kedua, bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, perbaharui terus di dalam pikiran kita, di dalam penyertaan kita, di dalam kesetiaan kita. Dikatakan, and do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Itu di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi perbaharuilah dalam pikiranmu, sehingga kamu ngerti tentang mana kehendak Tuhan yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Sekali lagi, itu adalah perbaharui terus. Kita jangan menganggap bahwa kalau kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, terus kemudian Roh Kudusnya bisa diajak seenak-enaknya. Peran Roh Kudusnya masih ada, tetapi perannya makin lama makin kecil. Bapak Ibu,
kalau ada hamba Tuhan, apalagi dari Pentakosta, apa dari karismatik, apakah mereka enggak diberi kemampuan untuk berbahasa roh? Bisa berbahasa roh. Apakah dia enggak punya kemampuan untuk bernubuat? Bisa benar. Tetapi kalau peran Roh Kudusnya itu semakin kecil dan kemungkinan keakuan kita semakin besar, Roh Kudusnya makin disepelekan. Bahwa larinya itu adalah status. Aku lebih besar. Jangankan ngomong hamba Tuhan, murid Tuhan Yesus pun itu berantem itu. Ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, siapa yang paling gede di antara kita nih yang terbesar? Itu di hadapan Tuhan loh itu. Berani seperti itu. Jadi jangan pernah ada satupun yang mengatakan bahwa saya melayani gereja ini besar adalah gara-gara saya. Pelayanan ini maju gara-gara saya. Hadirat Tuhan itu ada gara-gara saya. Saya selalu berbicara kepada teman-teman, hati-hati dengan pujian. Setiap pujian yang kita terima, setiap pengakuan yang kita terima, itu membuat kita menjadikan Roh Kudus itu semakin tidak berfungsi. Sepertinya kita mengkerdilkan arti. Kalau pimpin pujian hebat ya, kata. Kamu baru nyanyi satu kata aja udah berinding saya. Wis. Kamu itu khotbah baru ngomong haleluya aja. Hadirat Tuhan begitu besar. Saudara, hadirat Tuhan itu bukan soal berinding nggak berinding ya. Bulu kuduk berdiri atau enggak. Roh Kudus bekerjanya bukan, patokannya bukan itu, begitu ya. Jadi sekali lagi perbaharui pikiran kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, ini adalah feed your spirit. Nah, ini yang ketiga udah mau habis Bapak Ibu. Yes, gitu ya. Ya, yang ngantuk langsung melek. Itu udah mau selesai, tapi enggak di sini ya. Saya lihat di sini enggak ada yang ngantuk, ya. Feed your spirit. Saya mau, ini cerita yang saya paling sukai. Hari ini banyak cerita Bapak Ibu. Saya satu kali, ini cerita yang sebetulnya menampar saya juga. Satu kali ada kepala suku, dia itu lagi jalan-jalan sama cucunya. Nah cucunya ini adalah calon dari pemimpin. Dia diajak ke masuk hutan dan kemudian naik ke bukit begitu. Terus kemudian kakek ini cerita sama cucunya. Kamu tahu nggak bahwa di dalam diri kita itu ada serigala hitam dan serigala putih, dia kata. Dan serigala hitam itu melambangkan satu kefasikan, kejahatan. Selalu membuat kita iri hati, dengki, dan segala macam. Dan serigala putih itu melambangkan kebaikan. Sesuatu yang baik, mengasihi, mengampuni, kamu berpikir sesuatu yang positif. Tapi, kata kakek ini, serigala hitam dan serigala putih itu berantem terus di dalam diri kita. Berantem terus setiap saat. Terus kemudian cucunya dia ngomong, kalau berantem terus siapa yang menang? Kakeknya ngomong, yang kamu kasih makan itu yang menang. Bapak Ibu, kalau dikatakan di sini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau antara Roh Kudus, roh manusia dan roh iblis itu berantem terus, siapa yang menang? Yang dikasih makan itu yang menang. Harus diajak, Roh Kudusnya harus diajak ngomong, diajak ngobrol, diajak berdoa, dan kemudian di dalam Roma ngomong Roh Kudus itu bersama dengan rohnya kita itu sama-sama akan bersaksi bahwa kita itu adalah anak Allah. Kalau roh kita sendiri, roh manusia, itu dibiarkan terus, Roh Kudusnya nggak dikasih makan, roh manusianya dikasih makan, yang muncul adalah status, aku lebih hebat daripada dia. Mimpin pujian, mimpin pujiannya begitu, khotbahnya begitu, ya. Jadi sekali lagi, ini adalah gambaran tentang bagaimana Tuhan
memberikan Roh Kudusnya untuk memberikan di sini. Dikatakan melayani, hanya Roh Kudus yang bisa membuat. Itu adalah duliwo. Jadi sikap untuk menyerahkan diri, tunduk di dalam kesetiaan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang tadi dibacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kalimat ini dikatakan kita itu menerima kuasa, syaratnya kalau Roh Kudus turun. Syarat Roh Kudus turun harus terima Yesus dan menjadi saksi. Saksi itu bukan hanya ini yang pelayan-pelayan Tuhan. Di sini yang bekerja di tempat profesional, saya juga tempat kerja ya, di tempat kerja, di orang-orang yang secara profesional. Bapak Ibu saya mau tanya, kalau sini ada yang namanya pengusaha, seneng nggak kalau punya anak buah yang punyain hati dulio? Seneng, pasti seneng. Orangnya jujur, ikhlas, kelakuannya baik, dilakukan dengan semangat, dengan cinta, pasti senang. Sekarang untuk para pekerja, apakah bos Anda senang nggak kalau kita melakukan apapun yang kamu perbuat? Perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Senang. Kalau bosnya malah nggak senang, itu bos yang, mohon maaf, gelok. Mana ada anak buahnya senang melakukan kerja dengan baik, kemudian dia tidak suka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Roh Kudus memberi kuasa untuk melayani. Kita rubah, apapun juga, siapapun juga kita. Apakah kita itu ibu rumah tangga, apakah sebagai istri, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pengusaha, sebagai pelayan Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memberikan kuasa untuk melayani orang lain dengan baik. Saya ajak untuk bangkit berdiri, saya undang untuk pemain musik. Saya nggak berpanjang lebar, Bapak Ibu. Saat ini mari kita renungkan tentang firman Tuhan. Saya ajak untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama setiap pribadi menghadap kepada Tuhan. Kalau ada yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, bukan secara kebetulan Bapak Ibu datang ke sini dan mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kesaksian dari Pak Kim tadi bahwa dia bertemu Yesus di sana dan dia dikirim kembali karena rumahnya belum selesai. Dan dikatakan sama yang ngantar di situ, setiap kali pelayanan kamu dalam apapun juga, yang kamu lakukan itu dengan segenap hati, dengan cucuran air mata, kamu sedang mengirimkan materi yang terbaik untuk rumah kita di surga. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau mengakui bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat. Engkau ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami merasa bahwa kami lebih hebat daripada Engkau. Engkau yang sudah mati di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau yang sudah bangkit Tuhan, yang naik ke surga. Dan Engkau yang memberikan Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kami Tuhan, untuk mempunyai hati yang menyerahkan diri di dalam kesetiaan. Roh Kudus pimpin kami, karena Engkau adalah Roh Allah yang sesungguhnya, Roh yang mencintai kami, yang tidak menginginkan kami keluar dari rencana Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, bahwa hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan Bapak Ibu, silakan duduk kembali.